Kali ini gue berada di kawasan Cisauk. Seperti biasa, kita kawasannya di sebelah mana? Ini unit yang paling viral banget dan unitnya yang untuk fase pertama sudah habis banget. Nah, sekarang gue ada di kawasan di mana terhubung dengan stasiun Cisauk ke arah Jakarta. Nah, penasaran untuk bagian interiornya seperti apa? Tonton sampai habis. Langsung kita acak unit dari mulai yang tipe 7 kali 12-nya. Ya, ini kan memang unitnya dari yang dulu Fontis itu memang agak sama ya dengan tipe yang konsepnya Jortis, yang nama klasternya Jortis ya guys. Nah, sekarang kita langsung acak untuk yang tipe 7 kali 12 maksudnya. Yuk kita masuk. Untuk carportnya aja bisa lebar, bisa muat 2 mobil ya kan. Nah, ini bagus banget nih. Untuk kusen pintunya aja kotak-kotak nih Ki. Kotak-kotak model-model gaya Spanyol, Eropa. Ya kan, keren banget ya. Nah, memang sih teras nggak terlalu gede, nggak terlalu besar, sedang aja ya. Nah, ini untuk akses masuk. Karena memang dioptimalkan rumah itu modern minimalis. Nah, ini nih semuanya memang tentu yang dari tipe beberapa pun, tipe 5, tipe 6, 7, sampai 8 ini sudah menggunakan smart door lock. Nah, langsung aja masuk ke sini. Ini langsung unit rumah sekarang itu semuanya udah open space, open plan ya, kayak gini. Dan di belakangnya itu masih ada backyard. Ini ruangan makannya itu kapasitasnya berapa nih Ki? Kapasitasnya bisa buat 6 orang, ya kan? 7 orang. Di sebelah sini ujung ya. Iya. Di sini ada apa namanya? Dapur bersih. Dapurnya memang cuma satu yang tipe 7 ini. Di sana ada living area, cukup luas ya, lumayan. Di sana juga ada kayak bay window-nya juga. Di sini masih ada backyard ya. Backyard cukup 1 meteran. Bisa dimanfaatkan buat area servis atau area jemur. Nih keren banget sih. Untuk tipe 7 ini masih ada kamar tidur. Kamar tidurnya cukup lumayan luas ya kan. Nah, di sini kamar tidurnya. Buat tamu. Buat tamu ya. Nah, dan untuk kamar mandinya tenang aja. Nih tampilannya seamless banget ya. Nih, itu kamar mandinya seperti ini. Tuh, ada wastafel, kloset duduk, sama shower. Cukup lengkap ya. Jadi nggak kelihatan kamar mandi guys. Nah, ini bisa dimanfaatin untuk lemarinya. Nah, di sini juga ada bay window-nya juga. Kacanya cukup luas, lega, lebar ya. Jadi pencahayaan, bukaan, sirkulasi udara cukup dapat banget. Nah, lantai akses ke lantai 2-nya nih, kita lihat nih. Nah, untuk setiap lantai ini kan memang semuanya dari material lantainya itu dari HT ya, homogeneous style ya. Dan trap tangganya juga tidak terlalu tebal ya, sehingga kita pada saat kita naik ke lantai 2 tidak terlalu berasa lelah. Nah, koridornya segede gini, antara 1,5 meter kali 2 guys. Ini yang paling menarik. Untuk tipe 7 ini guys, lagi-lagi ya, ini kamar tidurnya dapat untuk kamar tidur anak seperti ini. Di sini ada bukaan jendela, ya cukup ya simpel, nggak terlalu gede, tapi buat sirkulasi cahaya udara dapat banget, ya kan. Jadi dekorasinya bisa buat kamar tidur anak, sehingga bisa dapat lemari pakaian, meja belajar atau meja kerja. Lalu yang satunya masih ada dapat kamar tidur anak juga. Di sini desainnya seperti ini. Jadi masih ada dapat ruangan meja belajar ya, bed, sama di sini masih ada akses atau bukaan
kaca ya, jendela ya ke luar sehingga masih dapat pencahayaan udara ya. Nah, memang sih untuk kamar mandi sharing nih Ki, seperti ini nih. Kamar mandinya sharing ya, tapi di sini walaupun misalnya lampunya mati, di sini masih kalau siang itu ada skylightnya. Wih, Jadi cahayanya dapat. mantap ya? Mantap. Jadi buat misalnya naruh nggak perlu tempel-tempel apalagi, tinggal taruh aja untuk kebutuhan mandinya. Di sini memang lengkap sih, semua ini dari mana nih? Dari Toto ya. Untuk shower, kloset dulu sama wastafelnya, ya kan? Nah, kali ini gue mau tunjukin lu yang lebih keren. Ini tipe lebar 7, ya kan? Lebar 7-nya. Bednya seperti ini ya, backdrop sih gampang, bisa dirubah-rubah ya. Model backdrop terserah mau backdropnya model apapun ya kan. Yang penting di sini masih ada sisa space ya 1 meteran dari kiri ke kanannya juga. Tapi memang nggak ada balkon. Oh, nggak apa-apa. Nah, nggak apa-apa karena di sini bukaan cahayanya cukup tinggi ya, jendelanya cukup luas ya kan, jadi sirkulasi cahaya dapat banget gitu kan. Nah di sini memang kalau kelebihannya master bedroom atau kamar tidur utama enaknya itu sudah ada walk-in closetnya, sudah ada ensuite bathroomnya tuh, ada ensuite bathroom, ada lemari pakaian, ada walk-in closetnya, ada ini semuanya dari Toto nih, dan ini dibuat sesimpel mungkin, sekeren mungkin ya kan. Jadi walaupun ukurannya sekitar 2 kali 2 meter, ya cukup lah. Jadi komplit untuk area kamar mandi atau ruang tubnya lah. Nah sekarang kita ke tipe selanjutnya, itu tipe 8 kali 12. Penasaran untuk tipe 8 kali 12-nya? Nah sekarang kita lihat yang tipe 8 kali 12-nya yang paling gedenya nih guys. Nah sekarang kita untuk tipe 8 kali 12-nya itu fasadnya itu cukup gede, lebarnya ya 8, dan sisi untuk carportnya itu kapasitas bisa buat 2 mobil guys. Dan memang untuk teras nggak terlalu gede-gede. Nah untuk kanopi ya kalian pasang sendirilah. Cukup gede pokoknya, luas. Nah terasnya memang cukup nggak terlalu besar ya. Langsung kita masuk ke sini. Ini ada akses teras yang kalau di sini tuh bisa buat transisi, bisa buat naro beberapa tempat, misalnya meja atau satu paket dengan kursinya. Buat ngopi ya, buat nerima tamu, pengganti foyernya langsung. Nah, di ruangan ini tuh sebetulnya ruangan yang benar-benar lebih gede ya, open space. Nah, ini living areanya seperti ini. Di sana ada bay window-nya, jadi bisa berduduk-duduk. Kalau buat yang hobi nongkrong duduk di jendela. Nah, di sini backdrop-nya oke banget ya. Terserah mau dikemas modelnya seperti apa, aksesnya seperti apa, dan ini yang paling menarik, simple ya, seamless ya, dan ini konteknya sih memang minimalis modern, dan ini yang paling menarik, di sana masih ada backyard cukup 1,5 meter aja bisa buat apa namanya room service-nya, dan kapasitas dining area-nya itu bisa buat 6 orang, bahkan untuk 8 orang pun bisa. Nah, penasaran di bawah, di lantai ini tuh, di bawah itu, di lantai 1 ini masih ada kamar tidur ya. Tapi nah, kamar tidur ini cukup gede ya kan, kamar tidurnya cukup gede. Sebenarnya nggak gede sebetulnya. Ini antara 3,5 kali 3,5 ya, cukup ya, gede sih. Cuman ini karena kelihatan gede karena di dekor dengan kaca. Di sebelah kiri masih ada apa nih, kaca bukaan sehingga sirkulasi cahaya juga dapat banget. Dan gue mau tunjukin guys. Nah di sini masih ada kamar tidur sharingnya guys, kamar tidur sharing. Kamar mandi. Iya, maksud gue tuh kamar mandi. Nah, kamar mandinya untuk di lantai 1 ya, itu 1 ya. Nah, kita langsung ke lantai 2-nya. Nah, untuk lantai semuanya tuh HT ya guys, ya, homogeneous style, dan trap tangganya nggak berasa lelah ya kalau naik ke atas, karena memang anak tangganya itu didesain secara tipis ya, mungkin antara 16 cm sampai 20 cm aja. Nah, di atasnya juga masih ada skylight ya, sehingga pencahayaan di bawah tangga itu tidak terlalu gelap. Nah, koridornya cukup bagus, cukup ganteng, cukup lega. Nah, ini guys yang gue maksud untuk yang lantai tipe rumah yang lantai 2 yang lebarnya itu 8 kali 12. Ini didesain ruangannya itu sangat ganteng banget buat anak muda. Buat misalnya keluarga yang punya anak cowok sih keren banget sih. Ya kan, simple walaupun kecil. Di sana ada bukaan, dan sebelah kanan ada lemari pakaian. Di sini ada tempat belajar juga buat meja belajarnya. Nah, balik lagi kita ke koridor. Nah, di sini kita nemuin kamar tidur yang satunya. Kamar tidur yang satunya dibuat juga simple, ya kan. Ini cocok banget buat yang punya anak perempuan atau gadis cewek ya. Bener.
keren. Nah, di sini bisa buat ditempatkan apa nih? Lemari pakaian, dan di sebelah kanannya sekaligus bukaan bisa buat untuk belajar. Wih, keren sih sebenarnya untuk rumah ini, mantep banget sih guys. Nah, Kamar mandinya? balik lagi koridor. Nah, untuk 2 kamar tidur tadi tuh sebetulnya kamar mandinya tidak ensuite, tapi sharing. Nah, cuman memang lebih lega, lebih gede, langsung memanjang. Di atasnya tuh dilengkapi oleh skylight. Skylight. Nah, ini sebenarnya nggak bakalan banjir karena di sana di atas tuh kaca. Kaca, dikasih kaca. Kaca. Ini bisa buat naruh sabun, ya kan? Sampo, sikat gigi dan sebagainya. Jadi nggak perlu tempel-tempel lagi di atas, ya kan? Dan di sini nih ada apa nih Ki? Ada toilet. Semua lengkap, ada kaca bisa buat ini semua dari Toto, shower, kloset duduk, sama wastafelnya udah lengkap banget. Nah sekarang kita lihat kamar tidur utamanya. Nah untuk kamar tidur utamanya seperti ini. Kamar tidur utamanya aksennya aksen kayu ya. Model backdropnya itu nuansanya itu nuansa apa ya? Perkayuan. Perkayuan. Lah, bener. Iya, boleh benar-benar. Ini coklat ya, aksen kayu cukup keren ya. Jadi zaman sekarang ya. Backdropnya juga dia bukan backdrop ya. Ceilingnya ya, drop ceilingnya aja itu kayu kombinasi dengan warna putih ya, dan hidden light cukup apa namanya, cukup lembut ya buat tinggal di sini, adem gitu kan. Dan memang sih tidak ada balkon. Sekali lagi di sini tidak ada balkon, tapi pencahayaan udaranya cukup dapat banget ya, sirkulasi. Nah di sini kan ada kayak semacam partisi sebenarnya, dan menghubungkan ensuite ke bathroomnya, dan di sini bisa dimanfaatkan pada saat kita walk-in closet, bisa dimanfaatkan buat untuk meja rias di sebelah sini. Dan sebelum kita ke meja rias, kita langsung tunjuk ini dulu nih. Kita mau tunjukin ini yang paling favorit sebetulnya. Ini lengkap banget sih guys. Nah, tapi memang skylightnya nggak di atas, tapi di samping langsung ada kaca di sini. Jadi tetap pencahayaan dapat. Jadi ada shower, kloset duduk sama wastafel. Ya ini semua dari Toto ya guys. Ya. Dan ini yang paling unit yang paling gedenya di klaster ini. Nah setelah klaster Fontis, Hortis dan Jortis ya kalau di Jorvis ya, Jorvis maksudnya. Nah ini di kawasan Citra Garden Cisauk. Nah yang lebar 6-nya itu sebetulnya yang untuk tipe yang kelas menengahnya lagi. Menengah ke bawah. Nah, gue tunjukin sekarang. Yuk kita lihat yang tipe lebar 6x12. Setelah tipe 7 dan 8x12-nya, sekarang kita review untuk tipe 6x12-nya. Nah, emang carportnya juga cukup gede juga, dan memang sih kalau dipaksakan bisa buat 2 mobil. Kalau dipaksakan ya. 1 mobil dan 1 motor sih cukup banget ya. Memang untuk fasadnya ini sih sebetulnya kalau kita pakai kanopi sih menghalangi fasad ya guys. Nah sekarang kita ngelihat bagian dalamnya, terasnya juga cukup banget untuk mewakili apa tadi tuh kalau di interior itu semacam foyer gitu ya. Tapi memang nggak ada foyernya. Kita langsung aja ke bagian dalam ini sih buat naruh payung, buat naruh tudung dan lain sebagainya ya. Estetik banget rumahnya walaupun lebar 6 nih. Ya kan? Lebar 6 itu seperti ini, ya kan? Di sini masih ada bay window-nya, ya living area sama kitchen, nah, atau namanya ini dining area-nya bisa kapasitas buat 6 orang. 6 orang atau 4 orang sih? 5 orang kali 5, ya? 5 orang. Di sini masih ada dry kitchen-nya, langsung menghadap ke sini. Sirkulasi pencahayaan udara juga dapat banget di sini kan, Ki? Betul. Iya kan? Jadi karena bisa tinggal dibuka aja. Ini sih enak banget buat tetangga. Ya untuk kelas menengah sih oke banget. Di sini ada backyard-nya. Backyard sih memang daripada becek-becek nih dikeramikin aja kali ya. Bisa buat ruangan servis, ruangan jemur, dan ruangan cuci. Oh iya, dengar di lantai 1 ada kamar tidur. Ada. Di sini memang nggak ada kamar tidurnya. Nah ini emang ada kamar tidurnya. Ada dong. Nah, gue mau tunjukin. Ada kamar mandi. Tampilannya seamless nih. Kamar mandinya seperti ini, cukup gede ya kan. Ini sebenarnya ruangan bawah tangga nih Ki. Dimanfaatkan untuk kamar mandi, cukup tinggi ya plafonnya. Di sini ada shower, kloset, sama wastafel. Lengkap sih. Nah sekarang gue mau tunjukin ruangan. Kamar tidur anak sih cocok banget ya. Saat ini sih sebenarnya bisa buat kamar tidur. Ya ini sih kamar tidurnya cukup gede ya, 3x3 meter ya. Dan di sini masih ada pencahayaan bukaan untuk jendela ke sebelah samping. Betul. Ke backyard-nya. Ya cukup lumayan lah untuk tipe rumah yang lebar 6x12-nya. Nah, untuk lantainya itu materialnya dari apa? HT homogeneous style atau semacam granit. Nah, ini uniknya masih ada ini nih. Railing tangganya keren juga ya.
Nah, terap tangganya memang beda dengan yang tadi ya. Sedikit agak berat. Nah, cuman memang ini koridornya juga masih gede. Gue mau tunjukin untuk kamar tidur anaknya. Nih kamar tidur anaknya di belakang, ya kan. Satu buat lemari tidur, ya kan. Satu lemari tidur. Lemari pakaian maksudnya. Lemari pakaian, tempat tidur sama ruang belajar. Dan di sini ada jendela. Jendela. Pencahayaan, sirkulasi udara dapat banget, ya kan. Di sini juga ada skylightnya tuh. Nah, ini untuk kamar tidur anak yang kedua nih, guys. Ada apa nih? Ya, Apa? selain bed, meja belajar, ada lemari pakaiannya. Di sini Jendela. masih ada jendela. Itu apa yang gantung tuh? Yang gantung. Ah, ini sih buat pijet. Buat bulbat. Ini pijat-pijat apa nih, Ki? Apa? Ngenjot-ngenjot. Pijet shihatsu. Oh. Nah, memang kamar mandinya sharing, Ki. Kayak gini nih. Semuanya sharing. Nah, di sini ada wastafel, shower, sama kloset. Ya, sekitar 2 kali 1,5. Wih, cukup gede sih, lumayan. Nah, ini untuk penampakan maksudnya, penampakan master bedroomnya. Ini lemari pakai itu gantung, Ki. Tapi sebetulnya boleh nggak pakai ini, boleh nggak. Karena memang aslinya itu kosongan, ya kan. Ini karena untuk show unitnya memang dibuat seperti ini, ya kan. Dan di sana jendelanya dibuat kotak-kotak, ya, full sampai atas, ya itu kan. Nih lihat deh, drop ceilingnya. Mantep banget, Ki. Ya, kamar mandinya mana? Tadi dulu sebelum gue tunjukin kamar mandi, gue tunjukin meja rias. Meja rias. Nyelip di sini. Nah, backdropnya seperti ini, ya kan. Nah, kamar mandi seamless ya. Nah, kamar mandinya seperti ini, ensuite bathroom. Ensuite kamar mandinya sudah seperti ini, keren, ya, cukup gede, ya kan. Nah, ini ada shower, ya kan, dipartisi oleh kaca. Ini yang paling menarik nih. Apa? Ini bisa buat naruh handphone di sini kalau mau iya. BAB. Naruh handphone di sini kan. Bener. Iya kan? Nah, orang masih betah di dalam kamar mandi jadinya. Nah, sekarang gue tunjukin, penasaran bagian rumah tipe yang paling akhir. Masih ada. Masih ada. Karena kenapa? Siapa kali aja, maksudnya yang suka unit yang lebih kecil lagi. Nah, penasaran, yuk kita lihat yang tipe 5x12-nya. Cekidot. Nah, ini untuk tipe 5x12-nya. Nah, memang hanya muat untuk satu mobil carportnya ya. Dan di sini bisa buat naruh motor satu. Terasnya memang simpel seperti ini kan. Tampilan fasadnya masih nggak kalah sama tipe 8, tipe 7 dan 6. Walaupun tampilannya lebih ramping ya, memang konsepnya modelnya lebih ramping. Nah, open plan ke sana langsung ada dry kitchen-nya seperti ini. Sebenarnya dry kitchen multifungsi sebetulnya. Nah, di sini masih ada kaca buat buangan udara, bisa udara kotor, udara buat masak-masak. Di sini kapasitas buat dining areanya ya cukup gede ya, bisa 5 orang, di sini 1 ya kan. Di belakang masih ada backyard, Ki. Masa? Gini. Backyardnya 1 meter ya kan, masih panjang ke arah sana ya, terserah boleh buat naruh anabul juga bisa. Boleh. Ya kan. Sebelah kirinya bisa buat dry. Nah, bisa buat cuci ya, buat setrika dan lain sebagainya. Wih, multifungsi dry kitchen-nya juga. Ini sih buat orang-orang sibuk. Nah, walaupun ramping ya di sini tipe 5-nya ini, tetap di bawahnya masih ada kamar tidur, guys. Nah, ini kamar tidurnya. Nah, untuk kamar tidurnya di bawah ini sangat lucu banget, bisa digunakan kalau memang kalian tidurnya di atas. Ini bisa digunakan untuk ruangan studio. Ya, ruangan produksi, gaming produktivitas bisa. Maksudnya. Ya, main game. Bisa buat studio, bisa buat gaming. Apa aja lah, kegiatan-kegiatan, atau bisa buat area tidur. Kamar. Area tapi, tidur. Kalau buat kamar sih kekecilan deh kayaknya. Enggak juga, gede, karena ini lumayan cukup gede. Dan di sini masih ada bukaan jendela ke atas, ya kan, keluar maksudnya, bukan ke atas. Nah, sekarang di mana letak kamar mandinya untuk yang di area ini? Ini kamar mandinya. Nah, ini kamar mandinya, guys. Nah, ini kamar mandinya. Tampilannya seamless. Di sini masih ada shower ya kan. Dan ada sedikit kecil ya, mini ya kan, unik ya kan. Ada wastafelnya sama kloset duduknya. Ih, keren banget, Ki. Banget. Nah, walaupun lebar 5, mantap juga. Nah, sekarang gue mau tunjukin ke lantai 2-nya, guys. Ayo, gas. Nah, dan di sini dilengkapi ya, masih ada skylight nih. Jadi pencahayaan udara juga masih terbagi di sini ya kan. Nah, koridornya juga nggak kalah, masih tetap gede, masih tetap dapat kamar tidur 3 di atas. 3.
Malah ini sebenarnya untuk lebar 5 nih, kayak tipe 5 kali 12 ini walaupun kecil lebih ramping, kamar tidurnya lebih unik. Lebih dapat tetap pencahayaan udara cahaya dapat juga dari samping ya kan. Tempat tidurnya unik kalau dibuat seperti ini. Coba Redu. Kita ada monyet gantungan tuh. Iya, monyet lu. Nah, sekarang kita mau lihat kamar tidur yang keduanya. Semua masing-masing kamar tidurnya ada 3. Nah, ini lebih kesannya elegan, mewah ya kan. Lebih kelihatan smart ya karena lebih terang ya kan. Di sana tetap masih ada pencahayaan cahaya udara, ada jendela di sana pojokan. Jadi enak banget nih ruangannya. Ya kan? Rada gede, jadi masih ada space buat tiduran. Nah, ini yang paling asik nih. Kamar mandinya nih. Kamar mandinya tetap sharing. Karena ada skylight kamar tidur anak. Ada skylightnya masih ada dikit, ya kan? Tuh. Iya. Nah, sekarang kita tunjukin untuk kamar tidur orang tua atau kamar tidur utama maksudnya. Nah, untuk kamar tidur utama seperti ini, ya kan? Nggak terlalu besar, lebih kecil. Ya, backdropnya aksen-aksen kayu gitu, motifnya. Kamar mandinya sharing. Nah, di sana masih ada, gue mau tunjukin di sini masih ada ruangan meja rias. Buat meja rias juga oke, cocok banget. Nah, kamar mandinya nggak sharing dong. Master bedroom selalu ada kamar mandi. Masa? Nah, ini ensuite kamar mandinya. Gue mau bukain. Nah, udah kayak lemari aja ya? Nah, ini kesannya seamless banget kan. Di situ udah ada shower ya kan. Kloset duduk sama apa namanya? Wastafel. Nah, jadi ini unit ada berapa tipe nih, Ki? Berapa? Berapa tipe, Ki? 5. Ada 5 tipe. Ada 5A, 5B-nya. Jadi banyak banget unitnya. Nah, teman-teman, jadi penasaran mau pilih unit yang mana? Mau pilih unit yang 5, ya tipe 5 kali 12, tipe 5A, 5B, tipe 6, sama tipe 7 dan 8. Sesuai budget kalian, silahkan cek di caption aja untuk informasi lebih lengkapnya, termasuk yang ingin mendapatkan price list-nya, brosurnya, komen mau di bawah. Oke? Silahkan cek di caption aja, baca di caption. Sampai ketemu dengan gue Nano. Gracia Gallery.